Maka ada salah seorang ulama yang mengatakan, kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kamu orang-orang yang beribadah kepada Rabb kalian, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mereka yang beribadah untuk Ramadan saja. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kaum muslimin dimanapun kalian berada, dulu di zaman Nabi ada salah seorang perempuan yang bernama Roytoh bintu Amru bin Ka'ab. Dia ini adalah perempuan bodoh yang punya kebiasaan bodoh pula. Dia punya kebiasaan memintal benang. Kemudian ketika benang tadi sudah bagus, sudah hendak jadi sesuatu, maka perempuan tadi mengurai kembali benang-benangnya sehingga benang yang sudah terpintal dengan bagus akhirnya bercerai-berai. Ini adalah sebuah kisah yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya dalam menjelaskan surat An-Nahl ayat yang ke-92. Allah Ta'ala berfirman, wala takunu kallati naqadat ghazlaha mim ba'di quwwatin ankasa. Yang artinya, janganlah kamu seperti perempuan yang ia mencerai-beraikan benangnya setelah benang itu terpintal dengan kuat. Meskipun sebagian mufasir juga tidak menyebutkan siapa perempuan itu, siapa sosok di balik perempuan yang dijadikan sebagai perumpamaan tersebut, tapi yang penting adalah tentang perumpamaannya. Meskipun secara khusus perumpamaan tersebut adalah digunakan untuk orang-orang yang ia mengingkari sumpahnya, seakan-akan ia memintal benang, kemudian ia mencerai-beraikannya ketika ia mengingkari sumpah tersebut, tapi bisa kita ambil pelajaran juga tentang amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini kita seakan-akan memintal benang. Ya, amalan kita dari misalnya puasa kita, kemudian dari sholat malam kita, kemudian dari bacaan Al-Quran kita, kemudian dari zikir-zikir kita, atau dari amalan-amalan kebaikan yang lainnya, dan yang seakan-akan kita itu memintal sebuah kebaikan. Ya, kita memintal dengan bagus, kemudian hendak jadi. Nah, tinggal lihat bagaimana ketika kita keluar dari bulan Ramadan. Apakah pintalan tersebut kita jaga sehingga dengan utuh, atau bahkan kita tambah sehingga menjadi bentuk yang lebih indah lagi, ataukah setelah bulan Ramadan berlalu, apakah pintalan tersebut akan kita urai? Apakah ketika di bulan Ramadan kita punya kebiasaan baik, punya ibadah yang baik, punya jadwal yang baik pula, apakah ketika selesai bulan Ramadan kita mengurainya, kita kembali melakukan kebiasaan yang itu tidak baik? Maka ada salah seorang ulama yang mengatakan, kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kamu orang-orang yang beribadah kepada Rabb kalian, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mereka yang beribadah untuk Ramadan saja. Ketika Ramadan telah selesai, ya sudah, itu akan selesai. Tapi ibadah kita tidak selesai karena kita beribadah itu bukan untuk menyembah bulan Ramadan, bukan untuk bulan Ramadan, tapi kita beribadah adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ramadan waktunya terbatas dan itu akan berlalu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu maha kekal, akan ada selama-lamanya. Maka yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan Ramadan. Kaum muslimin sekalian, maka ada salah seorang ulama pula yang mengatakan, tanda diterimanya amal adalah ketika kita melakukan amal baik berikutnya. Ketika Ramadan selesai, puasa kita selesai, maka kita kerjakan amal yang lain, misalkan adalah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, dan itu menjadi salah satu tanda kalau amalan puasa di bulan Ramadan kita diterima. Atau misalkan amalan-amalan yang lain, amalan membaca Al-Quran. Ketika di bulan Ramadan kita mampu menghatamkan beberapa kali, maka ketika di luar bulan Ramadan kita tetap melanjutkan kebiasaan tersebut, itu adalah di antara tanda diterimanya amal kita. Maka kaum muslimin sekalian, mumpung ini masih berada di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan, maka kita maksimalkan waktu yang ada. Ketika kita punya kebiasaan baik di bulan Ramadan, maka mari kita sempurnakan kebiasaan baik tersebut. Tapi kalau di awal bulan Ramadan kita
melakukan aktivitas yang kurang baik, maka masih ada kesempatan di akhir bulan Ramadan kita menutupnya dengan husnul khotimah. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.